Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Ini part terakhir. Oke. Part terakhir nomor 26 sekarang. Here is a quadrilateral. Quadrilateral itu ada X, Y yang belum diketahui nilainya, itu ada 105, ada 90. Oke, ingat quadrilateral itu jumlah sudutnya itu adalah 360 kalau dijumlah ya. 360. Nah, di situ sudah diketahui in this quadrilateral the value of y lies in the range. Jadi y itu nilainya itu nanti di antara 40 derajat sama 70 derajat. Gitu ya. Yang ditanyakan yang A, find a possible value of x. Nah, find a possible value of x ini nanti tergantung kalian ngambilnya y berapa. Bebas ya, bebas, yang penting dia ada di rentangnya, itu ada di rentang 40 sampai 70. Oke, kalau misal Ras nyoba ngambil yang 60 ya. Misal kalau y nya di sini tak ambil 60, nah berarti x nya berapa? Kita bisa jawab yang A. Boleh kamu ngambil 50 Miss, boleh 65, 55 boleh, yang penting ada di rentangnya ini. Dah, yuk dicari ya. Berarti tinggal 360 dikurangi 60 dikurangi 105 dikurangi 90. Oke, dapatnya adalah 105 derajat. Wes. Itu nanti jawabannya bisa beda-beda ya, tergantung kalian ngambil y nya berapa gitu. Oh iya sekalian Mas Mbak, ini soalnya diralat ya, ini bukan y tapi ini x, jadi rentangnya x berapa. Nah silahkan nanti diganti sendiri, ini x ya. Dah, complete the inequality to show all possible value of x. Nah kalau tadi itu yang possible value nya y seperti itu, kita nyari rentangnya x berapa, karena yang A tadi itu hanya salah satu contoh saja gitu ya. Kita mau mencari semua rentang nilai x nya berapa. Nah caranya gimana? Kita ngambil y nya yang terbawah sama nanti y nya yang teratas, itu nanti kita bisa cari rentang yang x nya. Lihat ini 40 boleh dipakai ya, karena itu ada garis bawah, jadi kurang dari sama dengan 40 gitu. Jadi umpama y nya 40, masukin sana ya, y nya 40. Oke, nilai x nya berapa gitu. Jadi sama kayak tadi caranya, 360 pakai kalkulator kalian dimanfaatkan. 360 kurangi 40 kurangi 105 kurangi 90. Oke, hasilnya adalah 125 derajat. Oke, itulah yang jadi rentang atasnya untuk yang x. Ini 125 derajat. Ketika y nya 40 yang paling rendah. Sekarang kalau y nya 70 derajat, kita cari nilai x nya sama ya dengan tadi ya, 360 kurangi 70 kurangi 105 kurangi 90. Hasilnya adalah 95 derajat. Nah inilah yang jadi rentang bawahnya x. Sudah kayak gitu. Nah sekarang kita cocokkan yang kita cari di A tadi, dia 105 derajat. Nah dia kan masuk di rentangnya ini kan, antara 95 sampai 125. Betul berarti gitu ya. Intinya kuadrilateral itu jumlah sudutnya itu adalah 360. Sekarang yang 27A. Work out the new value when itu increase by 12%. Ingat ya, increase itu berarti dia 100% ditambah kenaikannya berapa. Sebenarnya ada dua cara. Boleh nanti kamu cari dulu 12% nya dari 300 itu berapa. Tinggal nanti new value nya adalah 300 ditambah kenaikannya itu tadi. Tapi karena sudah ada rumusnya, pakai ini aja. 100% ditambah kenaikannya berapa? Kenaikannya 12%. Jadi tinggal 112% dia dikali 300. Caranya ngitung di kalkulator, kalau 112% itu artinya 112 dibagi 100. Oke, gitu ya. Jawabannya adalah 336. S. Oke, sekarang yang B. Diperhatikan.
Work out the absolute change. Absolute change perubahannya ya, atau penurunannya bisa when 40 is decreased by 300%. Ya, 300% ya. Ini sekalian kemarin ngeralat yang Mas Raka ya. Jadi ini yang ditanyakan itu adalah penurunannya aja berapa. Penurunannya, bukan nilai akhirnya kayak yang tadi new value-nya, bukan. Ini yang ditanyakan adalah penurunannya berapa, nilai penurunannya. Jadi absolute change-nya berapa. Gitu ya, hanya nilai penurunannya aja, bukan nilai akhirnya. Jadi dari 40 setelah dia turun itu jadi berapa enggak? Nilai akhirnya. Gitu. Ya udah, berarti penurunannya tinggal caranya kayak gini. 300% dia dikali 40. Oke, jawabannya adalah 120. Nah, dia min 120 karena dia turun 120. Nah, ya Mas Raka ya, kemarin jawabanmu kan min 80. Itu kalau nanti ditanyakan new value-nya setelah dia turun 300%. Tapi ini ditanyakan hanya penurunannya. Maaf, salah ini ya, bukan nilai akhirnya. Penurunannya berapa? Gitu ya. Ini ditanyakan penurunannya berapa. Penurunan. Dah, gitu ya. Jadi penurunannya adalah min 120 dari 300% itu tadi. Kalau nanti ditanyakan new value kayak yang A itu, berarti tinggal 40, dia dikurangi 120. Nah, baru min 80. Gitu ya. Ini yang ditanyakan hanya penurunannya saja. Jadi ruginya itu adalah 120 sendiri. Sudah? Yuk sekarang 28. Gampang ini. Yuk 28 itu total probability itu adalah 1 ya. Total probability adalah 1, ingat. Kalau dalam persen berarti dia 100%, gitu ya. Ini diketahui probability dari a bag contains counter that are blue or yellow. Itu blue-nya diketahui 2x, yellow-nya diketahui 3x. Yang ditanyakan find the value of x. Ya udah, tinggal ditambah aja karena warnanya hanya 2 itu ya. Berarti 2x tambah 3x itu sama dengan 1, maksimum probability. 2x tambah 3x itu adalah 5x. Oke, sama dengan 1. Oke, berarti nilai x-nya adalah 1/5. Nah, sudah. Itu. Kalau nanti ini berarti 1 bagian ya, 1 bagian x itu adalah berarti 1/5. Kalau dikembalikan lagi ke sini, 2 kali 1/5, oke, berarti dia 2/5. Ini 3 kali 1/5, berarti dia 3/5. Kalau dijumlah 2/5 tambah 3/5, 5/5, kembali lagi ke 1. Gitu. Gitu ya, gampang ini. Oke. Sekarang nomor 29. Itu ada lingkaran. Astagfirullah, udah capek ini. Ada segitiga ya, segitiga A, B sama C. Itu mau ditranslate atau ditranslasi terhadap vektor atau translasinya 4,6. Nanti membentuk bayangan ya, A aksen, B aksen, C aksen. Yang ditanyakan find the coordinate of point C aksen. C aksennya berapa? Yuk kita sekalian kita cari semua aja ya, biar nanti bisa menjawab yang B juga. Oke, A itu 2,7, B itu min 4,1, C itu 5,2. Dia ditranslasi terhadap 4 min 6. Oke ya. Sekarang kita cari A aksen, B aksen, C aksennya berapa. Dah. Ingat, X ditambah X, Y ditambah Y. Caranya seperti ini. Oke ya, ini ditambah ini, Y ditambah dengan Y. Nanti begitu juga dengan titik-titik yang lain. Lihat, 2 ditambah 4, 6. 6 ya, koma. 7 ditambah min 6, berarti dia 1. Sekarang ini, min 4 tambah 4, 0. 1 min 6 atau 1 tambah min 6 itu berarti dia min 5. 5 tambah 4, 9.
min 2 min 6 berarti dia min 8. Sudah kayak gitu. Nah sekarang yang dicari apa? Yang C aksen, berarti dia 9, min 8. Oke. Nah sekarang ini masih ke kuadran-kuadran tadi ya. Yuk sekarang kita cocokkan. Masih tak ulang lagi ya. Coba ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini X-nya plus, Y-nya plus. Ini X-nya min, Y-nya plus. Ini X min, Y min. Ini X plus, Y min. S. Sekarang point A is in quadrant 1. Bener nggak? Benar, karena point A, titik A itu positif semua ya, positif semua. Berarti dia ada di kuadran 1. Benar. The coordinate of point C, titik C itu are both positif. Apakah dua-duanya positif antara X sama Y-nya? Enggak. Itu ini ya, satunya positif, satunya negatif, berarti salah. Terus terakhir, nah itu yang sudah kalian cari tadi ya. Triangle A aksen, B aksen, C aksen has a vertex. Vertex itu titik sudut ya. In quadrant 3. Kuadran 3 itu ingat X-nya min, Y-nya min. Jadi apakah ada titik A aksen, B aksen, C aksen yang dua-duanya min? Nggak ada. Itu ya, adanya satunya plus, satunya min. Dia ada di kuadran, ada yang di kuadran 4 sama kuadran 1. Nggak ada yang di kuadran 3. Oke, berarti not correct. Dah, kayak gitu. Gitu ya, kuadran-kuadran itu coba dipelajari lagi. Terakhir nomor 30, siapkan kalkulatornya ya. Oke, dilihat. Ini adalah bentuk right angle triangular prism made of metal. Jadi itu dari besi ya, dari besi. Bentuknya kayak gitu. Triangular prism atau prisma segitiga. Nah, besi itu dilelehkan, dilihat. The prism is melt, dilelehkan atau dilebur. Ya kan, besi itu panas banget, itu kan jadi kayak cairan itu ya. Nah kemudian dari leburannya itu dia dibentuk suatu bangun. Nah bangunnya apa? Cuboid container, bentuk jadi balok. Dari leleannya yang awal tadi dia jadi balok dengan ukuran seperti itu. Nah yang ditanyakan adalah calculate the volume of metal remaining. Nah sisanya berapa? Dari tadi yang triangular prism, ketika dia dilelehkan, dibuat balok dengan ukuran seperti itu, sisanya berapa volumenya? Volume kayak cairannya besi itu berapa? Gitu ya. Once the container is full, berarti kita cari dulu volume triangularnya sama volume cuboidnya, baru nanti kita kurangkan, gitu ya. Oke, ingat volume triangular prism itu konsepnya luas alas kali tinggi. Di situ alasnya bentuknya segitiga. Berarti setengah kali B kali H. Nah, masih ini cuma segitiganya aja ya luas alasnya. Kali leng itu di sini pengertiannya itu adalah panjangnya prisma. Itu udah diketahui semua, masukin boleh ya, nanti pakai kalkulator ngitungnya. Base-nya segitiga itu 7,2, tingginya segitiga itu 3,6, terus panjangnya prisma itu adalah 28. Oke, 28 di situ bisa dicoret-coret 14. 7,2 kali 3,6 kali 14 itu hasilnya adalah 362,88. Oke. Nah sekarang kita cari volumenya yang cuboid. Length time width time height ya, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 9 kali 6 kali 4 semuanya dikali. 9 kali 6 kali 4 itu hasilnya adalah 216. Nah berarti sekarang remaining berapa? Metal remainingnya atau sisanya ya, berarti tinggal 362,88 dia dikurangi 216. Oke, dikurangi jadinya 146,88 cm cube. Mis hitungannya banyak ya, nggak apa-apa, tapi kan ini boleh pakai kalkulator, silahkan dimanfaatkan ya. Oke, Masya Allah seperti itu ya. Ini sudah sampai part 7 gitu. Semoga nggak bosen, harus ditonton, harus dipelajari ya gitu.
Oke, intinya dihafalkan langkah-langkahnya aja, nggak perlu pikiran curang nyari jawaban-jawaban di internet, di enggak. Kalau umpama ini pembahasannya Miss Saras belum jelas, silahkan tanya sumber lain. Ini kan ada filenya ya, filenya silahkan di screenshot, silahkan ditanyakan Gemini, silahkan ditanyakan ChatGPT. Promnya gampang aja. Bantu saya menyelesaikan soal di atas. Tuliskan langkah-langkah yang paling dimengerti atau yang paling sederhana biar dimengerti. Gitu nanti akan keluar langkah-langkah penyelesaiannya. Ya. Kalau kamu cuma ngapalin angkanya, belum tentu soalnya kayak gitu, belum tentu angkanya kayak gitu ya. Pastikan hafalkan langkah-langkahnya gitu. Sumbernya banyak silakan, tapi ingat nggak boleh nyontek, nggak, yang jujur ya, biar nanti nilainya berkah. Amin. Dah itu aja ya kontribusinya Miss Saras di kelas 8. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat dunia akhirat, amin. Semoga nanti dimudahkan semuanya mengerjakan. Hati-hati ngitungnya yang teliti, jangan lupa bawa penggaris, busur, jangka, kalkulator ya gitu. Terima kasih, selamat belajar, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.